What's up pemirsa Insert? Kembali lagi ketemu saya di Dapur Keliling with Stevie. Nah, kali ini gue lagi ada di daerah Sultan nih, di daerah Andara. Nah, dengar-dengar di sini itu ada kelompok arisan dan mereka tuh suka gabung itu ngumpul-ngumpul jam-jam segini nih. Yuk kita cari rumahnya biar seru-seruan masak bareng. Let's go. Di Dapur Keliling kali ini, Chef Stevie sudah ditungguin ibu-ibu arisan manis dadakan. Mbak Pucuk dicinta ulang pun tiba, ibu-ibu arisan lagi pada nongkrong. Hai. Wah, luar biasa. Ini ya, grup arisan cantik atau manis? Manis. Manis dadakan. Wih, luar biasa ketemu juga kan beneran nih jam segini mereka pada ngumpul. Ibu udah pada makan belum? Udah selesai arisannya? Belum. Oh, nih kita nungguin. Kirain udah ada yang menang ya arisannya ya tadi ya. Oke, gimana kalau kita masak-masaknya bareng? Ayo, boleh. Ada bahannya di dalam? Ada. Mantap. Kalau gitu langsung let's go pemirsa Insert. Kita masak-masak sama manis dadakan. Yuk, let's go. Yuk. Enggak pakai lama, langsung aja deh Chef Stevie ajak masak. Yuk kita ikutin. Oke pemirsa Insert, sekarang kita udah ada di dapurnya Ibu Mila. Luar biasa, tadi kita udah siapin semua bahan-bahan untuk bikin ini pindang lele nanas pedas. Pasti baru pertama denger nih lele di pindang. Tapi tenang aja pemirsa Insert, karena di sini bahan-bahannya otomatis ini familiar banget. Di pasar pasti ada, di swalain juga apalagi ya. Dan cara bikinnya juga gampang banget. Ya, di sini kita punya lele kan murah sekarang tuh ya. Di sini ada sekilo lebih. Kita pakai lele yang ukuran medium aja. Ini kita mau potong-potong dulu. Untuk masakan pindang kali ini, potong lele agak besar ya, sekitar 2 cm. Kemudian siapkan beberapa bahan lainnya seperti nanas, daun kemangi, daun bawang, dan bumbu lainnya yang akan dihaluskan. Dalam pengolahan lele, pemirsa harus memperhatikan lendir pada lele. Pastikan lele dicuci bersih dengan garam dan dimarinasi dengan baik. Untuk mendapatkan lele yang cantik dan tidak amis, pemirsa bisa memarinasinya dengan garam, jeruk nipis, dan air asam jawa. Oke, untuk menggoreng lele, karena kita pakai asam jawa kan pasti ikannya itu basah. Kadang-kadang kalau kita masukin ke minyak panas kan muncrat-muncrat. Supaya minyaknya nggak muncrat-muncrat, apa ayo? Pakai tepung, Chef. Betul. Karena itu juga saya sering menggunakan. Iya, pakai tepung. Entah tepung yang mau dikasih ke ikan atau dikasih ke minyak. Oke, kita masukkan lele. Untuk mendapatkan hasil lele yang golden, crispy, dan delicious, goreng lele selama 12 menit di api yang panas. Sambil menunggu lele matang, kita siapkan sambalnya dulu yuk. Sambal kali ini sambal khas Palembang, yaitu sambal mangga kueni. Bahan-bahannya ada cabai merah, cabai rawit, terasi udang, dan pastinya mangga kueni. Tambahkan garam, gula, dan ulek kasar sambal agar tekstur mangganya tetap terasa ya. Duh, ngiler banget liatnya. Gimana ya rasanya? Kalau sambalnya aja udah sedap, dicampur di makanan apapun udah pasti enak. Eits, jangan lupa angkat lele yang digoreng tadi. Pastinya sudah matang karena warnanya keemasan. Next, kita olah bumbu halus ya. Alright. Untuk bumbu halusnya di sini ada cabai merah keriting ya. Kita mau langsung sangrai nih. Tuh, sampai dia agak hitam-hitam. Selain cabai merah, bumbu halus di masakan kali ini juga ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah, dan kunyit. Sangrai dengan api besar sampai bahan-bahan berwarna sedikit kehitaman dan wangi. Tambahkan air sedikit, kemudian blend sampai halus. Kemudian untuk bahan lainnya seperti jahe, serai, dan lengkuas, cukup digeprek agar aromanya lebih keluar. Oke pemirsa Insert, sekarang kita panasin pan ya. Kita tambahkan sedikit minyak untuk menumis bumbu halus dan juga bumbu segarnya ya. Oke, kita kasih sekitar kurang lebih 30 ml minyak. Oke, kita tunggu agak sedikit panas. Tapi jangan terlalu panas ya, karena semakin halus bumbunya, dia akan semakin cepat buat gosong. Kita mau bumbu ini matang sempurna, jadi jangan terlalu panas di awal. Oke, kita masukin bumbu halus. Kita masukin bumbu segarnya. Di sini ada lengkuas ya, lalu ada daun jeruk. Ini cukup banyak juga daun jeruknya karena kita berurusan sama lele. Tambahin juga sama jahe.
kasih daun salam 2 lembar. Wangi banget, Chef. Serai yang udah digeprek tadi 3. Saat menumis, iris tipis daun bawang beserta batangnya, kemudian tambahkan pada tumisan dan aduk hingga rata. Nah, ini akan kita tumis ini selama kurang lebih 10 menit. Jadi agak lebih lama daripada biasanya. Ya kan, karena kita mau benar-benar bumbunya matang. Nah, sambil menunggu, saya akan kasih rahasia masakan gurih dan enak ala saya. Gimana, Bu? Penasaran? Pastinya, Chef. Selalu penasaran. Gimana sih rasa masakan Chef? Pasti enak, gurih, lezat gitu kan? Nah, spesial buat Ibu, saya kasih tahu rahasianya, yaitu Masako Jamur. Oh, Masako Jamur, Chef? Iya, Bu. Varian baru ya, Chef? Betul, Bu. Masako Jamur ini terbuat dari 3 jenis jamur asli loh. Ada jamur kancing, tiram, dan shiitake yang dikombinasikan dengan rempah pilihan. Jadi bisa buat masakan lebih gurih dan pastinya lezat. Oh, gitu ya, Chef? Iya, Bu. Saya terbiasa pakai Masako sapi atau ayam, Chef. Kira-kira Masako Jamur ini cocok di menu masakan apa aja? Nah, karena Masako Jamur ini memberikan rasa gurih dan lembut yang seimbang, jadi cocok untuk menu masakan berbahan dasar ikan dan sayur kayak masakan kita satu ini. Masako Jamur bisa membuat masakan lebih gurih tanpa merusak rasa asli masakan. Tuang air sebanyak 700 ml, kemudian didihkan. Sambil menunggu air mendidih, siapkan nanas yang dipotong kipas sebesar 1 cm. Kemudian masukkan nanas dan aduk hingga mendidih bersama dengan bumbu halus agar cita rasa nanas dan bumbunya lebih ngeblend. Nah, setelah air mendidih, sekarang kita bisa masukin nih. Di sini ada lelenya ya. Lele yang udah kita goreng kita masukin langsung. Wih. Kita kasih kecap manis sedikit. Wah. Ini sekitar kurang lebih 1-2 sendok makan. Kalau mau gelap tinggal tambahin aja jadi 2 sendok makan. Nah, kemudian bagian terpentingnya nih, masukkan Masako kaldu jamur. Masako ini memiliki 2 ukuran loh. Ada ukuran 10 gram seperti yang saya gunakan saat ini dan yang 40 gram. Jadi ibu-ibu bisa memilih ukuran mana yang lebih efektif dan ekonomis. Kalau saya biasa pakai ukuran 10 gram, Chef, karena lebih ekonomis. Karena Ibu Mila sering pakai Masako, nih saya kasih Masako kaldu jamur tuh. Wih, banyak banget. Biar Ibu Mila bisa cobain ke masakan lainnya. Dan pemirsa Insert, untuk resep lainnya kalian bisa cek aja di www.dapurumami.com, oke? Terima kasih ya, Chef. Sama-sama Ibu Mila. Nah, untuk final touch, masukkan beberapa potong tomat di akhir sebelum plating. Duh, kuahnya kelihatan segar ya. Apalagi ngelihat lelenya yang crispy dipadukan dengan segarnya nanas dan tomat. Bikin lengkap rasa masakan kita kali ini. Saya panggil ibu-ibu ya. Oh, siap, Bu. Untuk nyobain Nih. masakan Chef nih. Mantap kalau kita makan rame-rame. Pindang lele nanas pedas. Oke, pemirsa Insert, mana temennya? Yuk, Tunggu kita ya. panggil. Masakan kali ini akan dicobain langsung sama teman arisan Ibu Mila. Kira-kira bakalan suka nggak ya? Apalagi ini disajikan langsung nih sama chefnya. Aduh, ibu-ibu kegirangan banget. Kayaknya approve nih masakan Saf. Mantap. Wah, habis pemirsa Insert. Seger banget kalau menurut saya ya. Kalau menurut Ibu gimana rasanya? Rasanya enak. Kuahnya seger. Gurihnya tapi beda, Chef. Betul, Bu. Karena Masako jamur ini memberikan rasa gurih dan jamur yang seimbang. Sehingga buat rasa masakan tidak hanya gurih, tapi jamur, asin, dan manis juga ada dan tetap light. Wah, bakal jadi kaldu andalan nih, Chef. Harus dong. Ibu-ibu juga pada coba ya. Masako
melezatkan setiap masakan. Oke, luar biasa nih sama kelompok arisan manis dadakan. Semoga resep kali ini menginspirasi pemirsa Insert semua di rumah dan juga ibu-ibu di sini ya, sekalian berkah buat kita semua. Dan jangan lupa saksikan juga resep istimewa lainnya hanya di Dapur Keliling with Stebi yang tayang setiap hari Kamis jam 3 sore only on Insert Today. See you.